Dewa Perang Yesikai. Bab 1276. Secukupnya ini adalah pertunjukan kekuatan. Yesikai mencibir. Kursi ini terbuat dari kayu solid dan diperkuat dengan batang baja, tetapi tidak dapat menahan pukulan Hans. Namun, Yesikai tentu punya cara untuk mengatasinya. Hanya dari pukulan ini, dia melihat kelemahan fatal Hans. Untuk mencapai kekuatan terbesar, dia memperlihatkan bagian tubuhnya yang fatal kepada lawannya saat dia meninju. Meski terlihat garang dan mampu menahan pukulan, nyatanya Yesikai dapat mengalahkannya hanya dengan satu jurus saja. Nak, ayo. Hans melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Yesikai untuk mendekat. Kau duluan. Yesikai membalas dengan nada sarkastis. Hans menjadi marah dan mengayunkan tinjunya ke arah Yesikai. Dasar bodoh. Yesikai mencibir, memutar tubuhnya ke samping, menghindari pukulan Hans, menghampirinya, menendang dan menginjak lututnya, dan Hans tiba-tiba berlutut di tanah. Karena kelembaman tubuhnya, Hans kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh ke tanah, berguling beberapa kali, tampak sangat malu sehingga para penonton tidak dapat menahan tawa. Bagaimana Hans bisa memahami bahasa Mandarin, 4 ons untuk mengangkat beban berat? Sebenarnya, ini untuk menemukan titik fatal Hans. Begitu Yesikai memanfaatkannya, tidak peduli seberapa kuat pukulannya, itu akan sia-sia. Sederhananya, tinju, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak ada gunanya jika tidak bisa mengenai lawan. Anak sialan. Hans berdiri dan tentu saja marah ketika melihat semua orang menertawakannya. Dia berencana untuk menangkap Yesikai terlebih dahulu dan kemudian memukulnya dengan tinjunya. Namun, kali ini, sebelum tangannya bisa menyentuh Yesikai, dia ditendang di dada oleh Yesikai. Rasanya seperti dihantam paku. Hans mundur beberapa langkah dan merasakan sakit yang tajam di dadanya. Selain itu, rasa sakit ini bukan jenis yang bertahan di permukaan, tetapi menembus jauh ke dalam sumsum tulang. Bagus, kungfu yang hebat. Para bawahan yang menonton bersorak. Tendangannya bersih dan rapi, tanpa penundaan. Meskipun Yesikai beberapa ukuran lebih kecil dari Hans, dia lebih mengesankan saat bertarung. Hans, di sisi lain, seperti beruang bodoh, berlarian ke sana kemari. Selain gerakan dan posturnya yang besar, dia tidak melukai Yesikai. Setelah beberapa ronde, setiap kali Hans menyerang, dia akhirnya jatuh tertelungkup. Dia jatuh lebih dari 10 kali dan kehabisan napas. Yang terpenting adalah dia benar-benar kehilangan muka. Bagaimanapun, kalah sekali atau 2 kali mungkin bisa dimaafkan, tetapi dia sudah jatuh lebih dari 10 kali. Yang terpenting adalah setiap kali Hans jatuh, Yesikai tidak melawan, tetapi hanya melihatnya berdiri lagi tanpa suara. Tampaknya, Yesikai sama sekali tidak berniat menyerang. Kau hanya bisa menghindar. Jika kau cukup berani, lawan aku 1 lawan 1. Hans sangat marah. Mungkin menurutnya, duel adalah saat 2 orang bertarung sampai mati tanpa menggunakan keterampilan apapun. Orang-orang seperti Yesikai hanya memanfaatkan peluang. Baiklah, tapi kau harus berhati-hati, karena aku hanya menggunakan 1 jurus. Yesikai perlahan mengangkat jari telunjuknya. Ia mengatakan ini kepada Hans dan yang lainnya. Dia pasti bercanda. Dia hanya menggunakan 1 gerakan. Dia harus menjadi saingan cinta. Kekuatan Hans melebihi kemampuan tubuhnya untuk bertahan. Semua orang membicarakannya, dan mereka semua khawatir tentang Yesikai. Bagaimanapun, perbedaan fisik antara keduanya terlalu besar. Jika dia menghindar, maka Yesikai mungkin bisa menang dengan licik, tetapi jika dia bertarung langsung, itu akan sulit, apalagi menjatuhkannya dengan 1 gerakan. Dalam kesan semua orang, tidak ada yang bisa menjatuhkan Hans dalam 10 gerakan. Yesikai melihat kekhawatiran orang banyak, tetapi, mereka benar-benar terlalu khawatir. Hans meraung, bergegas dan mengulurkan tinjunya. Yesikai menemukan waktu yang tepat dan menendang dengan keras, tepat di tinju Hans. Seperti kata pepatah, busur yang sudah habis tidak dapat menembus kain sutra tipis. Tinju Hans sangat kuat, tetapi Yesikai mengambil langkah mundur terlebih dahulu. Ketika tinju itu sampai di depan Yesikai, tinju itu sudah keluar, dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada saat baru saja dilempar. Keterampilan kaki Yesikai sangat bagus, dan dia memukul tinju Hans tepat di tempat, menahan dengan kuat. Hans tidak bisa bergerak maju bahkan 1 inci pun. Sekarang giliranku. Yesikai menemukan kesempatan yang tepat, melompat ke udara, berbalik dan menendang, mengenai dagu Hans, yang benar-benar membuatnya terluka. Ketika Yesikai bertarung dalam pertandingan tinju bawah tanah, dia lebih kecil dari yang lebih besar. Banyak pengalaman yang mengasah kemampuan bertarung dan kecepatan reaksinya. Bahkan lawan yang beratnya 40 hingga 50 pon lebih berat darinya dan lebih tinggi 1 kepala darinya pun dapat dijatuhkan olehnya, belum lagi dia sekarang dapat menggunakan kakinya. Yesikai mendarat di tanah, tanpa memberi Hans kesempatan untuk bernapas, dan meninju dadanya dengan serangkaian pukulan. Dengan setiap pukulan, Hans mundur selangkah,
hingga ia mundur ke dinding, tanpa ada jalan untuk mundur. Kau kalah. Yesike melayangkan pukulan, tetapi pukulan itu langsung berhenti tepat saat mendarat di ujung hidung Hans. Hans tidak bisa mundur lagi. Karena Yesike menang, tidak perlu lagi melukainya. Lagi pula, membuat musuh di mana-mana bukanlah keputusan yang bijaksana. Ya, aku kalah. Hans bahkan belum bereaksi. Melihat tekad di mata Yesike dan kemudian pukulan itu, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Dia yakin sepenuh hati. Setelah lebih dari selusin ronde, dia sama sekali tidak melukai Yesike. Hanya karena alasan ini, dia sudah kalah. Sepertinya kamu menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini. Martin menyerahkan berlian itu kepada Yesike. Awalnya, itu adalah sekotak emas, lalu berlian. Ini adalah hal-hal yang tidak akan pernah bisa didapatkan oleh orang biasa seumur hidup mereka. Kau meminta Hans untuk datang dan memprovokasiku, bukan? Yesike berkata dengan terkejut. Martin awalnya tertegun, lalu tersenyum pahit dan berkata, bagaimana kau tahu itu? Karena kamu mengundangku ke sini, ketika kamu melihat Hans mempersulitku, kamu seharusnya menghindari konflik di antara kita, tetapi kamu hanya mengucapkan beberapa patah kata basa-basi. Sebaliknya, kamu tampaknya ingin aku bersaing dengan Hans, dan kamu bahkan rela menghabiskan banyak uang. Yesike mengambil berlian itu dan menggoyangkannya di depannya. Aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Martin menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, akulah yang menyinggungmu. Berlian ini bisa dianggap sebagai kompensasi. Baiklah, aku tidak peduli. Yesike melambaikan tangannya. Martin tidak tahu bahwa dia telah mengalami hal semacam ini sejak dia berusia 18 tahun. Pertandingan tinju pada waktu itu tidak berhenti pada waktu yang tepat. Semua orang mulai bertepuk tangan, bersorak atas keterampilan luar biasa Yesike dan karakternya. Bagaimanapun, Hans berulang kali menggunakan trik yang kejam, tetapi Yesike selalu berhenti ketika sudah waktunya yang membutuhkan orang yang murah hati untuk melakukannya. Semuanya, teruslah minum. Ada pertunjukan nanti. Martin melambaikan tangannya, dan semua orang bubar. Bar kembali semarak seperti sedia kala, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kamu benar-benar luar biasa tadi. Meskipun Martin sudah lama tahu bahwa kamu lebih unggul dari orang biasa, dia tidak menyangka kamu begitu kuat. Pada saat ini, Avril berjalan ke arah Yesike dan berbisik di telinganya. Bab 1277. Apakah ini termasuk menyembahku? Yesike menyesap bir dan berkata dengan tenang, wajahnya sedikit memerah dan dia tampak sedikit mabuk. Dia hampir lupa bahwa tanpa kekuatan internal, dia tidak dapat merangsang penguraian alkohol dalam tubuhnya. Dengan kata lain, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk minum 1000 cangkir tanpa mabuk. Memikirkan hal ini, Yesike tidak dapat menahan diri untuk tidak meletakkan gelas anggurnya. Jika dia mabuk dan pingsan, itu akan buruk. Dia bahkan tidak memiliki orang kepercayaan di sekitarnya. Jika dia mabuk dan pingsan, itu akan mengerikan. Haha, sepertinya kamu masih sombong. Tapi, mengalahkan Hans bukanlah masalah besar. Bagaimana kalau kamu ikut bertanding denganku? Kata Avril sambil bersandar pada Yesike, membuatnya merasa sedikit malu. Yesike sudah lama melihat bahwa Avril bukanlah vas bunga. Dari apa yang dikatakannya, sepertinya dia lebih baik dari Hans. Yesike tiba-tiba menjadi waspada. Faktanya, selain jantung dan kepala, bagian vital seseorang adalah arteri utama. Dengan kata lain, tidak peduli apakah itu pria muda yang kuat atau orang tua, lemah atau sakit, jarak antara seseorang dan kematian hanyalah belati. Selama ada sayatan di leher, orang itu pasti akan mati. Dibandingkan dengan Hans, pria kekar dan kuat, wanita seperti Avril lebih mungkin untuk mendekati lawan. Misalnya, itu gerakan yang sangat cepat. Sayangnya, aku sudah menduganya. Yesike memegang erat pergelangan tangan Avril yang putih bersih. Meskipun sangat tipis, putih, dan halus, sulit dipercaya bahwa pergelangan tangan seperti itu bisa memiliki kekuatan sebesar itu jika dia tidak menangkisnya dengan tangannya sendiri. Matanya bergerak ke atas sepanjang pergelangan tangan itu. Di tangan Avril, dia melihat sebuah pisau kecil. Pisau itu sangat pendek, hanya 3 atau 4 cm, tetapi jika digunakan di leher, itu akan cukup untuk merenggut nyawa seseorang. Seperti yang diduga, jika Yesike tidak memikirkan serangan Avril sedetik sebelumnya, mungkin pisau itu sudah melingkari lehernya sekarang. Sepertinya kau lebih kuat dari yang kukira. Avril menyingkirkan belatinya dan terus mengambil gelas anggur. Meskipun dia tidak mengatakannya, Yesike dapat melihat bahwa dia tidak yakin dalam hatinya. Terus terang saja, ketika Yesike masih memiliki kekuatan internal, aku khawatir semua orang di bar itu tidak dapat menahan serangannya. Namun, situasi saat ini berbeda, dan mentalitas Yesike juga telah berubah tanpa terasa. Orang macam apa kamu? Tiba-tiba, Avril berkata, seorang gelandangan tidak akan bisa menandingi Hans. Kamu siapa sebelumnya?
Apakah kamu seorang tentara bayaran dari Eropa atau Afrika? Coba tebak. Yesike sengaja membangkitkan rasa ingin tahu Avril. Faktanya, untuk memiliki keterampilan Yesike, bahkan jika itu luar biasa, dibutuhkan setidaknya 5 tahun pelatihan. Dan aksi pemblokiran tadi sangat terampil. Ini bukan sesuatu yang bisa dipraktikkan dalam teknik bertarung biasa. Avril yakin bahwa Yesike pasti telah menerima pelatihan berburu profesional. Tidak adakah yang memberitahumu bahwa ini adalah tindakan yang sangat berbahaya? Avril tampak kesal. Dia ingin mengetahui pengalaman Yesike dengan jelas. Kurasa kau akan segera mengetahuinya. Yesike mengeluarkan selembar uang kertas dari dompetnya, menaruhnya di bawah kaca, lalu berbalik dan meninggalkan bar. Mungkin karena ia sudah terlalu lama menjadi praktisi, Yesike kini menyadari bahwa toleransinya terhadap alkohol hanya rata-rata. Jika ia minum lebih banyak lagi, ia akan mabuk. Ada apa? Masih belum ada petunjuk. Pada saat yang sama, di hotel, Jikian dan semua orang duduk mengelilingi meja bundar. Akhir-akhir ini, mereka muak dengan informasi, tangan kosong. Mereka mengirim ratusan orang, tetapi tidak mendapat apa-apa. Jika bukan karena mencegah rahasia Yesike bocor, Jikian awalnya berencana untuk menyewa organisasi detektif lokal. Karena itu pula, satu-satunya orang yang dapat dikirim adalah orang-orang dari aula ketiga dan, tentu saja, orang-orang dari keluarga Chen. Ya, meskipun cacing itu telah menyerang sistem pengawasan, tidak banyak kamera pengawas yang dapat digunakan di sini, dan bosnya tampaknya penyendiri. Bahkan jika kita menggunakan sistem pengenalan wajah, kita tidak dapat menemukannya. Mungkinkah tingkat pengenalan sistemnya rendah? Jikian bertanya balik. Dia masih berharap tidak ada yang menemukannya. Lagi pula, jika Yesike tidak dapat ditemukan lagi, sesuatu mungkin terjadi padanya. Dan begitu Yesike bertemu dengan seorang master, dia akan berada dalam bahaya besar. Sistem pengenalan ini tidak diciptakan oleh WOM, tetapi setelah disempurnakan, resolusinya menjadi sangat tinggi. Saya khawatir. Meskipun Miehun juga berharap bahwa masalahnya ada pada mesin, hal-hal yang dikembangkan oleh WOM selalu memiliki kualitas terbaik, dan sistem ini bukanlah yang pertama kali digunakan. Baiklah, kalian semua boleh pergi dulu dan tinggalkan aku sendiri. Jikian melambaikan tangannya tanpa daya. Jelas sekali bahwa suasana hatinya sedang buruk. Di rumah keluarga Ji Tao mendesaknya untuk pulang setiap hari, dan nadanya semakin mendesak. Jikian sudah lama berada di Amerika Utara, jadi tidak heran jika Ji Tao mendesaknya. Awalnya, Jikian ingin Chen Ligong dan Bai Wujun kembali ke Yanjing terlebih dahulu, tetapi dia tidak menyangka Chen Ligong bersikeras untuk tinggal demi melindungi keselamatan Jikian. Identitas Jikian kini berbeda. Jika Yesike tidak dapat ditemukan semasa hidupnya, apakah itu berarti Jikian harus tinggal di Amerika Utara selama sisa hidupnya? Tentu saja tidak. Jikian harus kembali paling lama dalam sebulan. Hal yang sama berlaku untuk Nightmare, Soul Destroyer, dan Demon Queen. Istana dunia bawah tidak dapat dibiarkan tanpa seseorang untuk mengelolanya, dan mereka tidak dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama. Di luar pintu. Amerika Utara sangat besar, aku tidak tahu di mana menemukan bosnya. Moji mendesah. Mereka telah berkeliling kota akhir-akhir ini. Jika kau ingin tahu kemana orang dewasa pergi, kau harus menganalisis masalah dari sudut pandangnya. Kata Nightmare dingin. Mimpi buruk, apa maksudmu dengan itu? Tanya Moji balik. Bayangkan jika kamu sudah dewasa, kehilangan kekuatan batinmu, tidak punya uang, dan sendirian di kota asing yang mungkin penuh musuh. Apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Nightmare tiba-tiba berkata. Setelah dia mengatakan ini, semua orang terdiam. Jika aku akan mencari tempat bersembunyi terlebih dahulu, lalu melakukan beberapa pekerjaan sambilan untuk mendapatkan uang, dan kemudian menunggu kesempatan untuk kembali. Jawab Miehun. Ide ini pada dasarnya sama dengan ide Yesike. Lagi pula, ada musuh di kota yang sama, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, jadi tentu saja dia harus bersikap rendah hati. Aku juga berpikir begitu. Moji mengangguk setuju. Jadi jika Anda berpikir demikian, kemana tempat yang paling memungkinkan baginya untuk pergi? Bagi orang Tionghoa, kesanalah tempat yang paling memungkinkan untuk mencari pekerjaan. Itu adalah tempat di mana orang Tionghoa tinggal. Bab 1278. Orang Tionghoa tersebar di seluruh dunia. Sebagian dari mereka datang ke sini untuk belajar, sebagian untuk berbisnis, dan sebagian lagi datang ke luar negeri sejak lama. Singkatnya, jejak orang Tionghoa ada di seluruh dunia. Jadi, di daerah-daerah tertentu di kota-kota asing, akan ada tempat-tempat di mana orang Tionghoa tinggal. Mereka berkumpul di sini untuk tinggal, bermukim, belajar, dan bekerja. Seiring berjalannya waktu, tempat ini telah menjadi tempat yang sangat khas. Orang Tionghoa yang datang ke luar negeri juga akan datang ke sini, terutama mereka yang datang ke sini untuk bekerja. Benar juga.
Bosnya tidak punya uang, jadi dia pasti akan ke sana. Miehun tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, "Oh, kenapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Jangan terlalu cepat senang. Ini hanya tebakan. Kita masih harus mencari orang dewasa untuk mengetahui situasi spesifiknya." Nightmare menggelengkan kepalanya. Ini hanya kesimpulan. Masih menjadi pertanyaan apakah Ye Shikai ada di area pertemuan orang Tionghoa. Lagi pula, jika tidak ada yang bisa ditemukan, tebakan apapun akan seperti bunga di cermin dan bulan di air. Satu hal lagi. Ratu Dunia Bawah mungkin menemukan Dewa Hades sebelum kita, jadi kita harus lebih memperhatikannya. Nightmare menambahkan. Dia selalu sangat menghormati Ye Shikai, dan tentu saja kepada istri Ye Shikai juga. Namun, tetap saja sangat tidak wajar baginya untuk mengucapkan kata-kata Ratu Dunia Bawah. Tampaknya semua orang di Istana Dunia Bawah memiliki sikap yang sama terhadap Chen Yuxin. Ya, ada banyak master dalam organisasi, Shadow. Bahkan jika dibandingkan dengan Istana Dunia Bawah kita, mereka setara satu sama lain. Mereka ada di mana-mana. Miehun mengangguk. Ketika mereka berada di Laut Cina Timur, mereka bertarung dengan organisasi Shadow berkali-kali. Kesulitan organisasi itu tidak kalah dengan kesulitan Zeus. Mungkin di mata orang luar, karena Ye Shikai telah menikah dengan Chen Yuxin, Istana Dunia Bawah dan organisasi bayangan seharusnya menjalin hubungan kerjasama. Setidaknya tidak akan ada perkelahian. Sayang sekali, karena perselisihan, perkelahian, dan bahkan pertikaian berdarah di antara keduanya, mereka jauh lebih banyak mengalami konflik daripada kerjasama. Faktanya, setelah Ye Shikai menikah, dia jarang peduli dengan urusan Istana Dunia Bawah. Nightmare, Soul Destroyer, Demon Queen, dan yang lainnya sebagian besar mematuhi perintah Jiqian. Tapi, bukankah Lady Moon God dan Chen Yuxin sudah mencapai kesepakatan? Jika Lady Moon ditemukan, dia akan tetap dibawa kembali ke Yanjing. Phantom Fox bertanya dengan ragu. Cek, itu perjanjian dengan Dewi Bulan. Itu tidak ada hubungannya dengan Istana Dunia Bawah kita. Jika kita menemukan Dewi Bulan, tentu saja kita harus membawanya kembali ke Eropa. Moji mencibir. Kakinya berada di atas tubuhnya. Menurutnya, kemanapun Ye Shikai ingin pergi, itu sepenuhnya kebebasannya. Mengapa Chen Yuxin ikut campur? Kau benar. Selama bos tidak ingin kembali, apapun yang dikatakan Chen Yuxin tidak akan berguna. Miehun tampaknya telah membuat persiapan. Eropa adalah wilayah pengaruh Istana Dunia Bawah. Sederhananya, selama Ye Shikai tiba di sana, itu akan menjadi markas Istana Dunia Bawah. Organisasi, bayangan, bahkan tidak akan memiliki pemandu sorak di sana. Baiklah, mari kita berangkat secepatnya dan bertindak sendiri-sendiri, mencoba menemukan orang dewasa sebelum orang-orang dari organisasi bayangan. Nightmare mengangguk. Dia punya ide yang sama dengan Putri Iblis Penghancur Jiwa. Bagaimana? Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Martin duduk di mobil dan menunjuk ke gerbang di depan. Tentu saja aku mengenalnya. Semua orang yang tinggal di jalan ini adalah orang Tionghoa. Supermarket, restoran, dan hotel semuanya dibuka oleh orang Tionghoa yang datang ke sini untuk berbisnis. Nada bicara Ye Shikai menunjukkan rasa bangga. Bagaimanapun, bertemu dengan rekan senegara di luar negeri seharusnya menjadi hal yang mengharukan. Terlebih lagi, tidak mudah bagi mereka untuk membuka tempat seperti itu di Amerika Utara. Sebenarnya, Ye Shikai sudah lama ingin datang ke sini, tetapi dia tidak punya kesempatan. Sekarang dia punya uang, dia tentu saja bisa datang. Namun, dia tidak menyangka bahwa tempat yang dibawa Martin hari ini ada di sini. Kalau begitu, mari kita masuk dan melihat-lihat. Martin melambaikan tangannya, dan pengemudi itu perlahan menyalakan mobilnya. Ada beberapa mobil yang mengikuti di belakang, semuanya adalah anak buah Martin. Tidak ada yang tahu untuk apa dia datang ke sini hari ini. Martin, kau belum memberitahuku apa yang kau lakukan di sini. Ye Shikai bertanya balik. Saya akan bertemu dengan tokoh lokal yang juga merupakan teman baik saya. Martin meminta sopir untuk berhenti di depan sebuah restoran mewah. Makanan Cina yang Anda makan setiap hari dipesan dari restoran ini. Martin menunjuk beberapa kata besar di luar restoran. Pavilion Juepin. Ye Shikai bergumam, ini nama yang bagus, tidak heran. Ye Shikai penasaran dari mana Martin mendapatkan makanan Cina yang begitu autentik. Ternyata dari sini, tampaknya dekorasi restoran ini sangat elegan dan memiliki gaya Cina yang kental. Tentu saja, harganya tentu saja tidak murah. Kita di sini bukan hanya untuk makan. Martin membawa Ye Shikai ke ruang pribadi, ditemani oleh Avril, Hans, dan beberapa pemimpin di bawah Martin. Mereka semua duduk mengelilingi meja bundar besar. Bukankah kalian orang Tionghoa berdiskusi tentang hal-hal penting di meja makan? Canda Martin. Itu hanya tradisi budaya menjamu tamu. Bagaimana mungkin hal yang sangat besar dapat dijelaskan hanya dalam 2 atau 3 kalimat?
Yesike menggelengkan kepalanya. Dia tidak suka berpartisipasi dalam pesta perusahaan atau semacamnya. Dia hanya tidak menyukai kata-kata yang menyanjung dan sopan itu. Itu sangat munafik. Kalau begitu, kita akan membahas masalah penting di meja makan hari ini. Martin melihat jam tangannya. Dia akan datang beberapa saat lagi. Kalau kamu lapar, makanlah dulu dan minta pelayan untuk pindah meja nanti. Yesike berbalik dan menatap semua orang. Hans dan Avril memasang ekspresi serius dan sesekali melihat ke arah pintu, seolah-olah mereka sedang menunggu objek misterius itu. Melihat betapa gugupnya mereka, Yesike merasa malu untuk makan sendirian. Lupakan saja. Aku akan berkemas dan kembali setelah ini selesai. Baiklah, tunggu sebentar. Setengah jam kemudian. Haha, semuanya, aku terlambat. Tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu. Tepat saat Yesike mengangkat kepalanya, pintu terbuka. Itu adalah seorang pria parubaya dengan setelan tang merah. Yang terpenting adalah dia orang Cina. Ada beberapa pengawal yang mengikutinya. Dia terlihat sangat bergaya. Yesike menebak bahwa ini seharusnya karakter yang disebutkan Martin. Tuan ke-6, lama tak berjumpa. Martin mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Mandarin, yang jarang diucapkannya. Meskipun kedengarannya tidak begitu fasih, namun cukup bagus. Yesike memperhatikan dengan saksama pria yang dipanggil Tuan ke-6. Wajahnya tampak kusam dan seperti orang yang telah mengalami banyak hal hebat. Selain itu, Yesike juga menemukan 2 bekas peluru di wajahnya. Martin, kamu datang ke sini hari ini karena sesuatu yang penting. Bab 1279. Seseorang tidak akan pernah datang mengunjungi seseorang tanpa alasan. Martin juga menggunakan pepatah Cina kuno. Tampaknya sejak awal, ia dan pria parubaya yang bernama Guru ke-6 hampir semuanya berkomunikasi dalam bahasa Cina. Ini jelas untuk menjaga Guru ke-6. Lagi pula, jika seseorang bukan penduduk asli, akan sulit untuk berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Ini juga menunjukkan status tinggi Guru ke-6 ini. Siapakah Tuan ke-6 ini? Yesike menoleh sedikit dan bertanya pada Avril di sampingnya. Tuan ke-6 adalah orang penting di sini. Lebih dari separuh toko emas, KTV, dan restoran di komunitas ini dimiliki olehnya, termasuk paviliun Juepin ini. Sebagian besar bisnis yang tersisa juga memiliki hubungan dengannya. Singkatnya, semua orang di sini harus memberinya muka, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Kata Avril lembut. Benar saja, dia memang orang penting, mampu membuat namanya terkenal di negara asing. Terlepas dari karakternya, dia tetap sangat cakap. Martin adalah pemimpin geng setempat, jadi wajar saja jika dia punya hubungan dengan Liu Ye. Tapi saya tidak tahu mengapa Martin datang menemui Liu Ye hari ini. Tuan ke-6, mari kita bicara bisnis. Anda tahu bahwa Zeus sudah. Martin berhenti bicara dan dengan lembut menunjuk lehernya dengan telapak tangannya. Semua orang mengerti apa yang dimaksudnya. Mengenai masalah ini, aku baru saja mendengarnya belum lama ini. Ketika Guru ke-6 menanyakan hal ini, ekspresi santai di wajahnya tiba-tiba menghilang. Tampaknya Martin telah menanyakan poin penting. Para pemimpin yang sebelumnya bekerja di bawah Zeus kini dalam kekacauan. Bahkan aset istana raja para dewa telah dibagi-bagi oleh mereka. Guru ke-6 bergumam sambil meminum teh di cangkirnya. Berita kematian Zeus mulai menyebar ke seluruh Amerika Utara seperti angin puyuh. Bahkan kuil-kuil besar lainnya mengetahuinya, dan situasi tentu saja menjadi kacau. Tuan ke-6, apakah Anda punya rencana? Martin mengalihkan topik pembicaraan dan Tuan ke-6 melirik semua orang. Jelas bahwa Martin sedang menguji Tuan ke-6, dan Tuan ke-6 juga seorang ahli. Dia tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Martin dan tampaknya sudah memikirkan jawabannya. Kita harus tetap tidak berubah dalam menghadapi keadaan yang terus berubah. Ini adalah penyelesaian orang-orang Tiongkok. Ketika Zeus ada di sini, saya adalah bos di sini. Sekarang setelah dia meninggal, saya masih bosnya. Ini tidak akan berubah. Nada bicara Guru ke-6 tenang tetapi sikapnya yang mendominasi terungkap. Memang seperti yang dia katakan. Dia memiliki akar yang dalam di sini. Sekarang banyak orang Tiongkok datang ke Amerika Utara dan membawa sumber kekayaan yang besar. Guru ke-6 tidak memiliki pesaing di sini. Apakah Zeus ada atau tidak, itu tidak akan berdampak mendasar padanya. Paling-paling, itu akan menjadi masalah bagi mitra bisnis Guru ke-6. Tetapi bisnis itu kejam. Yang dibutuhkan Guru ke-6 adalah mitra, tetapi tidak masalah jika mitra itu bukan siapa-siapa. Bahkan jika mitra saat ini jatuh karena kematian Zeus, akan ada orang kedua atau ketiga yang muncul. Karena itu, Tuan ke-6, perubahan kali ini berbeda dari masa lalu. Aku punya firasat bahwa kali ini tidak akan sesederhana itu. Aku harap Anda dapat mendukungku. Kalimat terakhir Martin menjadi fokus pertemuan ini. Yesike juga mengerti bahwa setelah sekian lama,
Martin berharap untuk mendapatkan dukungan dari Tuan Keenam. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, dia tidak mengerti mengapa Martin, dengan begitu banyak orang di bawahnya, masih ingin mencari bantuan dari Tuan Keenam. Ahem, ayo makan dulu. Kita bicarakan apa yang kamu sebutkan nanti. Tampaknya Tuan Keenam berencana untuk memainkan trik Tai Chi. Dia mengedipkan mata pada pengawal di belakangnya, dan pelayan segera membawakan hidangan. Jelas bahwa hidangan itu sudah disiapkan sejak lama. Tidak nyaman untuk membicarakan hal-hal di meja makan. Tuan Keenam tidak ingin menjawab pertanyaan ini, jadi dia menggunakan makan sebagai alasan. Martin tentu saja melihatnya, tetapi dia juga memberi muka kepada Tuan Keenam. Karena dia tidak ingin menjawab, hanya orang bodoh yang akan pergi dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Baiklah, ayo makan dulu. Martin melambaikan tangannya, dan orang-orang di sekitarnya mulai makan. Tuan Keenam, Liu Lao menunggumu di luar. Pada saat ini, seorang pengawal berjalan mendekati Tuan Keenam, membungkuk, dan berbisik di telinganya. Oh, hampir saja aku lupa. Guru Keenam menepuk pahanya dan tersenyum getir. Martin, aku lupa. Aku juga sudah membuat janji dengan Liu Lao. Lao paling benci orang yang terlambat. Aku benar-benar minta maaf. Aku pasti akan mentraktirmu jamuan makan di lain hari. Aku pamit dulu. Master Keenam perlahan berdiri dan membungkuk kepada Martin untuk meminta maaf. Melihat ini, semua orang tentu saja ikut berdiri. Baiklah, karena Tuan Keenam sedang ada urusan, saya akan datang mengunjungi Anda lain waktu. Martin tidak memaksa. Situasinya kali ini berbeda. Ia membutuhkan bantuan dari Tuan Keenam, jadi ia bersikap fleksibel. Beritahu dapur agar membuat lebih banyak hidangan khas mereka untukmu dan memperlakukanmu dengan baik. Perintah Master Keenam. Baik, Guru Keenam, saya akan segera melakukannya. Kalau begitu, semuanya, makanlah dengan perlahan dan jangan terburu-buru. Kata Tuan Keenam sambil meninggalkan ruangan. Ye-Shikai mendesah tak berdaya. Taktik Tuan Keenam untuk menunda benar-benar mengenai titik lemah Martin. Avril, apa sebenarnya yang ingin Martin tanyakan pada Tuan Keenam? Ye-Shikai cukup penasaran, tetapi tidak ingin bertanya langsung kepadanya. Ia menduga bahwa Martin sedang mengkhawatirkan masalah ini saat ini, jadi Ye-Shikai tidak mengganggunya lagi. Tentu saja, itu untuk membantunya mendominasi sisi barat kota, jelas Avril. Di sebelah barat kota, bukankah kita sekarang berada di sebelah barat kota? Ye-Shikai bertanya balik. Ya, pemukiman Cina ini berada di sebelah barat kota. Jadi, jika Martin ingin menjadi penguasa di sebelah barat kota, dia harus mendapatkan bantuan dari Tuan Liu. Jadi begitulah adanya. Setelah mendengar perkataan Avril, Ye-Shikai tiba-tiba menyadari bahwa bagian barat kota adalah tempat yang paling makmur di kota itu. Sebagian besar distrik komersial ada di sini. Kekuatan Martin saat ini tentu saja tidak kecil, tetapi dia jelas bukan penguasa kota barat. Sejauh yang diketahui Ye-Shikai, Martin memiliki setidaknya selusin lawan. Guru Keenam ini mungkin tampak baik, tetapi sebenarnya dia adalah harimau yang suka tersenyum. Seharusnya lebih tepat jika Anda menggambarkannya dalam bahasa Mandarin Anda. Kau benar sekali. Ye-Shikai mengangguk setuju. Dari hanya selusin menit, Ye-Shikai dapat melihat betapa liciknya Tuan Keenam. Tidak heran, dia adalah rubah tua yang tidak akan pernah menyinggung siapapun sesuka hatinya, jadi dia memiliki wajah yang tersenyum. Akibatnya, ketika berinteraksi dengan orang lain, dia seringkali bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Namun, dia jelas bukan kesemek yang lembut. Orang tua ini memiliki tangan yang gelap, jadi dia dipanggil harimau. Harimau yang tersenyum memang deskripsi yang paling tepat. Meskipun Ye-Shikai tidak ingin terlibat dalam hal-hal ini, Martin telah membantunya dan mempromosikannya ketika dia miskin dan terpuruk. Jika dia tidak melakukan apapun untuknya, itu akan menjadi sedikit tidak tahu terima kasih. Bab 1280. Namun, Tuan Keenam ini tampaknya tidak mudah untuk dihadapi. Ye-Shikai cukup bermasalah sekarang karena dia tidak memiliki pembantu di sekitarnya. Bahkan jika hanya ada Wong di sekitarnya untuk mendapatkan informasi, itu akan bagus. Ye-Shikai mengamati dengan saksama. Ada banyak pengawal di sekitar Liu Ye, yang semuanya terlatih secara profesional. Dia memang rubah licik, yang siap menghadapi segala kemungkinan. Ye-Shikai menghadapi landak yang meringkuk di mana-mana dan tidak tahu harus mulai dari mana. Kalau dipikir-pikir, karena Tuan Liu memiliki hubungan baik dengan Martin, mengapa dia tidak mau mendukungnya? Apakah karena kompensasi yang diberikan Martin tidak cukup? Ye-Shikai terus bertanya kepada Avril. Karena dia harimau yang suka tersenyum, bagaimana mungkin Martin adalah satu-satunya orang yang memiliki hubungan baik dengannya? Avril tersenyum getir. Martin jelas bukan satu-satunya pilihannya untuk seseorang yang bisa menyenangkan semua orang dan bahkan membuat semua orang berjuang untuknya. Jadi begitulah adanya.
Sepertinya Tuan Enam ingin membandingkan 3 pilihan, menimbang untung ruginya, dan memilih satu yang menguntungkannya. Ye Xikei mengangguk. Memaksimalkan keuntungan adalah kecenderungan pilihan khas pebisnis. Mudah dan sulit untuk berurusan dengan Liu Ye. Jika Anda dapat menunjukkan nilai Anda sendiri, dengan kata lain, biarkan Liu Ye melihat manfaat memilih Anda, maka akan mudah untuk berurusan dengan Anda. Sebaliknya, jika Anda tidak memiliki nilai, Liu Ye bahkan tidak akan melihat Anda. Jika Ye Xikei menebak dengan benar, dalam beberapa hari ini, pesaing Martin pasti telah datang kepada Liu Ye dan meminta bantuannya, dan Liu Ye akan memilih orang yang paling bermanfaat baginya. Apakah menurutmu Martin benar-benar bersedia datang menemui Tuan Keenam? Tidak, kemarilah dan aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Avril berpura-pura misterius dan memanggil Ye Xikei. Apa yang kamu bicarakan? Misterius sekali. Meskipun Ye Xikei bingung, dia tetap mendekatkan telinganya. Sebenarnya, orang yang paling dibenci Martin adalah Tuan Liu. Baiklah, aku bisa mengerti itu. Ye Xikei tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia telah melihat banyak orang seperti Liu Ye. Di antara beberapa keluarga di Yanjing, kepala keluarga mana yang tidak mencari keuntungan dan menghindari kerugian? Mereka semua melakukannya untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, ini bisa dimengerti. Ketika Ye Xikei menjadi Raja Neraka, dia melakukan banyak hal. Bukankah itu juga untuk Istana Dunia Bawah dan saudara-saudara di bawahnya? Sebagai jurumudi, tanggung jawab paling penting adalah memastikan perahu tidak terbalik. Jika saja Liu salah memilih target investasi, mungkin saja usahanya yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun di kawasan perkumpulan orang Tionghoa ini akan terpengaruh, atau bahkan hancur. Ye Xikei tidak bisa menahan rasa malunya terhadap Martin. Dia mungkin tidak begitu mengerti cara bersosialisasi orang Cina, terutama di antara para pebisnis, tetapi demi mengembangkan kekuatannya, dia masih harus bermain Tai Chi dengan guru keenam. Seiring berjalannya waktu, bagaimana mungkin dia tidak membenci guru keenam? Martin khawatir tentang ini. Dengan kematian Zeus, banyak pasukan telah jatuh. Daerah di sebelah barat kota sekarang tidak memiliki pemimpin, tetapi penuh dengan serigala. Tujuan Martin adalah untuk menonjol dari para serigala ini dan menjadi pemimpin serigala untuk memerintah semua orang. Ye Xikei tidak menyangka Avril mengetahui apa yang dipikirkan Martin dengan sangat baik. Kau akan membantunya. Tiba-tiba Avril menatap Ye Xikei, matanya penuh harap. Seperti Martin, Avril juga merasa bahwa Ye Xikei bukanlah orang biasa. Mungkin itu karena indera keenam wanita yang akurat. Bagaimanapun, dia masih ingin membantu Martin, bagaimanapun, dia telah menjadi bawahannya begitu lama. Tentu saja, Martin juga dermawanku di Amerika Utara, jadi tentu saja aku akan membantunya. Melihat wajah Avril yang mencurigakan, Ye Xikei mengulurkan 3 jari tangan kanannya dan menunjuknya ke atas. Demi manusia, aku bersumpah, kau harus percaya ini. Cek, aku tidak bilang aku tidak percaya. Avril mencibir, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia tertawa. Tetapi sekali lagi, meskipun sumpahnya kuat, Ye Xikei masih tidak tahu bagaimana cara membantu Martin. Ayo makan dulu. Aku benar-benar ingin makan makanan Cina. Ye Xikei mengambil roti kukus dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Karena dia tidak dapat memikirkan solusinya, dia mungkin juga melakukannya selangkah demi selangkah dan melihat apa yang diputuskan oleh Tuan Keenam sebelum membuat rencana apapun. Karena Tuan Keenam adalah orang yang berpandangan jauh ke depan, dia pasti telah mempertimbangkan untung ruginya sebelum mengambil keputusan, jadi tentu saja dia tidak akan mengambil kesimpulan secepat itu. Selama waktu ini, Ye Xikei harus memikirkan solusinya. Siapa orang di sebelah Martin? Pada saat yang sama, di kantor di lantai 3, Paviliun Juepin, Tuan Liu sedang mengutak-atik beberapa barang antik kecil di atas meja. Tuan Keenam, apakah Anda berbicara tentang orang Tionghoa itu? Tanya pengawal di sebelahnya. Omong kosong, aku kenal semua orang kecuali pemuda itu. Kurasa dia pendatang baru di sini. Tuan Keenam meletakkan barang antik di tangannya, dan bayangan Ye Xikei muncul di benaknya. Tuan Keenam, mungkin Anda salah mengingatnya. Mungkin dia adalah orang yang baru saja dipromosikan oleh Martin. Tidak mungkin. Aku telah melihat banyak orang dengan mataku, dan aku memiliki ingatan fotografis tentang setiap orang yang kutemui. Bahkan jika dia hanya pengikut kecil, aku akan mengingatnya. Tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Guru keenam cukup bingung. Terlebih lagi, pemuda ini duduk di sebelah Martin dan tampak lebih dekat dengannya daripada Hans dan Avril. Dia jelas bukan orang biasa. Liu Ye tegas dalam penilaiannya bahwa Ye Xikei bukanlah orang yang sederhana. Kali ini, para pemimpin berbagai kekuatan berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan Liu Ye. Martin juga merupakan salah satu saham potensial yang disukainya. Pada saat ini, seorang pemuda misterius muncul di samping Martin. Ini bukanlah masalah yang sederhana. Terkadang,
Kemenangan atau kekalahan seringkali tersembunyi dalam detail. Agui, pergi dan selidiki latar belakang orang ini untukku segera. Ingat, jangan publikasikan. Perintah Master ke-6. Saya mengerti. Guru Liu melihat sekitar selusin foto yang diletakkan di atas meja. Itu adalah pilihannya. Sekarang dia mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia dan bisnisnya sedang berkembang pesat. Namun, momen ini adalah yang paling kritis baginya, karena jika dia membuat pilihan yang salah, itu berarti karirnya akan terpengaruh. Amerika Utara, di bar Martin. Ye duduk sendirian di sudut, makan kacang, minum bir, memikirkan cara membuat Liu Ye memilih Martin. Hei, apa gunanya minum sendirian? Avril seperti hantu, muncul entah dari mana dan tiba-tiba muncul di samping Ye. Jika aku bisa menemukan solusinya, apakah aku masih akan tetap di sini minum untuk menenggelamkan kesedihanku? Ye menatap Avril dan tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan Jiqian. Biasanya, jika dia menghadapi masalah yang sulit, Jiqian selalu bisa memberinya jawaban yang bagus. Sekarang karena dia tidak ada, Ye tak bisa menahan perasaan hampa di hatinya. Bersambung.